Setelah kemarin kita sudah membahas tentang unit transfusi darah, baik itu di rumah sakit maupun di PMI, hingga membuat side plan-nya. Kali ini kita akan membahas tentang bank darah rumah sakit. Kita akan lihat dulu dari definisinya. Bank darah rumah sakit ini apa sih? Dia merupakan unit layanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit. Jadi dia bertanggung jawab terhadap tersedianya transfusi darah yang aman. Nah, aman di sini itu berarti dia memastikan bahwa uji kosmetnya atau transfusi itu pas, gitu ya, aman untuk diberikan kepada pasien. Kemudian berkualitas, karena disimpan pada suhu yang sesuai, kemudian diperiksa sesuai gitu kan, dan pada jumlah yang cukup. Nah, penting banget untuk BDRS atau bank darah rumah sakit merencanakan berapa sih jumlah darah yang harus di stok gitu ya. Jadi kita akan belajar dalam SOP ya. Apa fungsi bank darah dan rumah sakit? Fungsinya adalah sebagai pelaksana dan penanggung jawab pemenuhan kebutuhan darah untuk transfusi di rumah sakit sebagai bagian dari pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Tugas dari BDRS yang pertama adalah merencanakan kebutuhan. Nah, sedikit saja saya nyatakan di sini. Jadi untuk merencanakan kebutuhan bulanan BDRS itu, misalnya ini BDRS-nya baru gitu ya, belum tahu kebutuhannya berapa. Jadi biasanya itu butuh data dalam waktu 1 bulan. Misalnya hari ke-1 hingga hari ke-30 gitu ya. Nah, dicatat nih hari ke-1 tuh ternyata penggunaan darahnya golongan A sekian, golongan B sekian, golongan AB sekian gitu ya. Terus nanti golongan O sekian misalnya. Nah, terus dicatat juga jenis komponen darahnya. Nah, ini mungkin biasanya masih bentuknya kerjasama dengan PMI. Jadi nanti tiap ada kebutuhan kolis PMI gitu ya. Nanti ada petugas darahnya ya ke PMI untuk ambil darah. Nah, itu dilakukan terus selama 30 hari. Nah, nanti kita mempelajari data 30 hari itu, kemudian merencanakan deh kebutuhan bank darah itu berapa gitu ya, supaya nanti bisa minta disetor oleh PMI itu berapa gitu. Nah, nanti kalau misalnya dari hari ke-1 hingga hari ke-30 itu ada hari yang tinggi sekali permintaannya, tetapi kalau dilacak itu karena ada kejadian tertentu, misalnya ada kejadian seperti kecelakaan gitu ya dari bus misalnya. Nah, kalau bus itu kan banyak banget ya orangnya yang di dalam. Nah, itu kalau misalnya biasanya kebutuhan transfusi hariannya itu yang sedang itu mungkin 10-12 kantong darah gitu ya. Tapi pas di hari kecelakaan itu menjadi 60 kantong darah atau 80 kantong darah, karena satu orang bisa 2 kantong darah misalnya. Itu dia yang kejadian yang tinggi itu akan dikeluarkan dari data. Jadi nanti yang kita rata-rata adalah yang hari-hari normal saja gitu. Nanti ada penjelasannya yang lebih mantap lagi ya. Kita bisa jelaskan. Menerima darah dari UTD yang telah memenuhi syarat uji saring NLTD yang artinya dia non-reaktif dan telah dikonfirmasi golongan darah. Nah, tidak boleh berhenti bank darah misalnya ya. Nggak percaya deh sama kerjaan PMI A, PMI B, nanti saya uji saring NLTD lagi. Itu nggak boleh gitu ya, karena udah ada aturannya. Kalau dia udah lolos NLTD di PMI ya nggak perlu bilang lagi di BDRS. Kenapa? Karena itu akan membuat kos ya, biayanya. Terus setelah menerima darah dari UTD, menyimpan darah dan memantau suhu simpan darahnya ya pada blood bank. Terus memantau persediaan darah harian ataupun mingguannya. Terus melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan resus pada golongan darah donor dan resipien. Melakukan uji jalan serasi, jadi uji jalan serasi sudah pasti tugasnya punya BDRS ya. Melakukan rujukan kesulitan uji jalan serasi dan golongan darah ABO resus UTD secara berjenjang. Jadi pada kasus-kasus tertentu
bisa ditangani di BDRS itu bolehlah diwujudkan ke UTB secara berjenjang ya atau unit transfusi darah, baik itu milik PMI maupun rumah sakit lainnya ya. Menyerahkan darah yang cocok ke pasien kepada dokter yang meminta dan atau petugas rumah sakit yang diberikan kewenangan, misalnya pada perawat gitu ya. Melacak penyebab terjadinya reaksi transfusi, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas BDRS dalam pendidikan dan pelatihan di bidang transfusi darah, turut aktif dalam pemeriksaan transfusi darah, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia rumah sakit dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan transfusi darah di rumah sakit, melaksanakan penelitian praktis untuk peningkatan mutu pelayanan transfusi darah. Jadi Bu, kalau kita ada di BDRS berarti kita sama kayak mahasiswa Bu, TA kayak gitu ya. Enggak, bentuknya enggak gitu, tapi karena pengalaman kalian sudah ada pengalaman TA, kalian perlu lah mencapai hal-hal apa yang kalian temui harian. Nah, itu mengamati gitu ya, penelitian praktis. Jadi kalau misalnya saya dapat kasus kayak gini, itu paling baik diapakan. Nah itu semacam itu penelitian praktis gitu ya, supaya nanti kalau someday ada masalah seperti itu lagi, kita sudah tahu solusinya itu apa gitu. Melakukan pencatatan dan pelaporan. Terus organisasi bank darah rumah sakit ya. Bank darah rumah sakit ini merupakan suatu pelayanan yang berada di bawah wakil direktur pelayanan medik atau bagian pelayanan atau bagian laboratorium rumah sakit. Jadi tiap-tiap bank darah rumah sakit beda-beda dia dibawahi oleh siapa gitu ya. Ada yang dengan direktur pelayanan medik, ada yang bagian pelayanan, ada yang bagian laboratorium yang membawahi si bank darah. Nantinya bank darah rumah sakit ini akan dikepalai oleh seorang dokter yang memiliki petugas pelaksana gitu ya. Untuk rumah sakit tipe A dan B, bank darah itu berupa instalasi sendiri. Tapi kalau rumah sakit tipe C dan D itu bisa merupakan instalasi laboratorium patologi klinik. Jadi satu gitu ya. Jadi sejauh ini banyak rumah sakit yang kalau kita lihat berdiri sendiri ada ya, ada juga yang di dalam laboratorium patologi kliniknya. Kalau tidak salah di rumah sakit yang di Magelang, daerah Magelang itu di dalam laboratorium patologi klinik. Tapi kalau yang di RSUD Sleman itu satu area tapi sudah beda ruangan. Yang besok mudah-mudahan bisa PKL ya, walaupun ya karena sekarang masih corona kita masih bisa PKL. Biar tahu ya mungkin saat pelaksanaan PKL besok. Dalam pelaksanaan teknisnya untuk unit transfusi darah dan ini berkoordinasi dengan PMI setempat ya, dia punya MOU dengan PMI untuk dapetin pasokan darah ya, dan jejaring pelayanan darah setempat. Ketenaga kerjaan bank darah ini dipimpin oleh seorang dokter yang telah dilatih dalam bidang transfusi darah minimal 80 jam. Biasanya sih yang ditunjuk ya dokternya dokter pasklin ya atau patologi klinik. Sebagai pelaksana teknis laboratorium, tenaga teknis medik adalah para medis teknologi transfusi darah PTTD. Nah ini zaman dulu masih saya ambil peraturan ini saat belum ada lulusan D3 ya. Kalau sekarang berarti ya medis ya, para medis teknologi transfusi darah tapi terus atau anak-anak yang sudah dilatih dalam bidang transfusi sesuai standar minimal 120 jam. Jadi kalaupun ada analis kesehatan yang mengabdi di bank darah atau ditugaskan di bank darah, dia harus latihan dulu minimal 120 jam ya. Yang tersertifikasi melalui Pusdiknakes atau Pusdiklatdenkes. Jadi nggak bisa sembarangan sertifikatnya gitu. Selain itu diperlukan pula tenaga administrasi dan tenaga pekarya untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh BDRS. Jadi ada transporter ya, dia adalah tenaga yang kita hire gitu untuk bisa mengantarkan darah dari BDRS ke bangsal-bangsal ya, dengan tetap menjaga sistem rantai. Monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja bank darah rumah sakit dilakukan melalui supervisi, laporan dosis BDRS, dan pemantapan mutu internal dan eksternal. Pembinaan secara berjenjang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari tim pusat, provinsi, dinas kesehatan, dan
waktu PKL bisa latihan gimana SOP rumah sakit itu, karena kadang ada pemantauan internal gitu ya berlatih bisa siap untuk pemantauan eksternal. Jadi ada pemantauan internal juga lumayan. Pemantau internal itu ada terus pencatatan dan pelaporan. Dari rumah sakit harus melakukan pencatatan dan pelaporan mencakup seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan pelayanan darah di rumah sakit ya. Bukan pencatatan dan pelaporan ini bukan hanya tentang reaksi transfusi saja, tapi tentang keluar masuknya darah, berapa jumlah kebutuhan kayak gitu. Terus kasus-kasus apa aja yang terjadi yang perlu dirujuk ke UTD misalnya, banyak ya. Nah, dilakukan setiap tahap kegiatan setiap hari apa aja ini tadi: mencatat permintaan darah, penerimaan darah, penyimpanan, pencatatan suhu, permintaan dari tiap unit, di mana aja nanti jadinya yang paling banyak minta tuh ada catatannya ya, yang sedikit dan sebagainya. Pemeriksaan golongan darah ABO resus dan silang serasi pengeluaran darah, serta kegiatan lain yang dilaksanakan oleh BDRS sesuai dengan standar yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan pelacakan ya. Laporan terdiri dari laporan harian, bulanan, dan triwulan. Yang dilaporkan adalah persediaan darah, pelayanan permintaan darah, jumlah permintaan, jumlah darah yang diberikan, jenis darah, pengembalian darah, dan alasannya, serta darah kadaluarsa dan laporan dikirim secara berjenjang dari BDRS dilaporkan ke UPD, dari BDRS ke UPD ya, terus dari rumah sakit ke kepala dinas kesehatan provinsi. Ini alur pelaporannya ya, jadi dari berbagai macam ini dicatat oleh BDRS melapor ke UPD, dia juga melapor ke ketua labnya, kan dia di bawah apa, misalnya lab laboratorium atau pelayanan, terus nanti ke direktur, baru nanti semuanya bermuara ke dinas kesehatan begitu. Untuk pembiayaan bagaimana sih pengelolaannya di BDRS? Biaya pelayanan di rumah sakit adalah biaya pengganti pengolahan darah dan jasa pelayanan dengan tidak untuk mencari untung. Jadi besok kalian akan mengalami di BDRS itu apa ya? Kalau misalnya ada kebutuhan 5 kantong darah gitu ya, biasanya kan kita dalam satu hari atau dalam satu waktu nggak mungkin masukin 5 darah sekaligus ya. Biasanya prosedurnya kalau di SOP-nya di BDRS itu ya bikin satu dulu, nggak langsung uji 5-5-nya sesuai, karena ada macam-macam kemungkinan di rumah sakit itu. Biasanya kalau misalnya dikasih keterangan di situ butuh 5, tapi nanti misalnya butuh untuk masuk jam sekian itu 1 dulu, jam sekian nanti jam sekian itu masukkan yang kedua, itu kita nggak langsung biar cepet 5-5-nya aja langsung gitu ya, karena kadang kita ada kondisi-kondisi yang tidak terduga gitu ya, misalnya pasien kemudian tidak bertahan ketika sudah 3 kantong darah atau kondisi yang tidak bertahan gitu ya, tadi ada misalnya 2 kantong darah yang lain, itu siapa yang nanggung biayanya? Jadi biasa kalau di rumah sakit itu benar-benar tentang biaya ini agak ketat. Kita nggak boleh melakukan tindakan gegabah yang menyebabkan biaya pengolahan darah kita itu ya, baik prosesnya maupun yang biaya yang dari PSU itu dan yang dari PSU tidak tertanggung. Makanya kalau di rumah sakit tetap mempertahankan rekening cash out. Nanti saya jelaskan lagi ya di Zoom.